teman-teman. Kami mahasiswa semester 5 Prodi Bimbingan Konseling Universitas Nusa Cendana Kupang akan membawakan materi tentang video pembelajaran gaya belajar visual. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan bagi siapapun dalam melaksanakan tugas belajarnya, baik di rumah, di masyarakat, terutama di sekolah. Siapapun dapat belajar dengan lebih mudah ketika ia menemukan gaya belajar yang cocok dengan dirinya sendiri. Tidak jarang kegagalan siswa di sekolah bukan karena kebodohannya, bisa jadi karena ketidakserasian gaya belajarnya. Sesungguhnya, gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Yang kedua adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual yaitu dengan mengandalkan indera penglihatan untuk dapat memahami pelajaran. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung akan lebih memahami pelajaran dengan melihat langsung media pembelajaran seperti gambar-gambar, diagram, atau video pembelajaran. Dalam hal ini, siswa akan memilih untuk duduk di depan agar dapat dengan jelas melihat langsung proses pembelajaran sampai ke detailnya. 3. Ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Jadi, gaya belajar visual ini dia lebih menekankan pada indera penglihatan. Anak yang mempunyai gaya belajar visual, dia lebih paham ketika melihat pergerakan guru saat berbicara dibandingkan saat guru menjelaskan. Yang kedua, bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Di sini kan anak yang mempunyai gaya belajar visual, dia lebih menekankan pada indera penglihatan daripada indera pendengaran. Yang ketiga, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Jadi, pada saat guru menjelaskan atau memberikan contoh, anak tersebut mesti melihat terlebih dahulu, baru ia bisa mengerjakan. Yang keempat, tidak suka berbicara di depan kelompok dan tidak suka pula mendengarkan orang lain atau terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Jadi, dalam suatu kelompok, anak yang mempunyai gaya belajar visual itu dia tidak mau menyampaikan apa yang dia sampaikan, dia lebih merenungkan dirinya karena dia merasa apa yang disampaikan belum tentu sama dengan pemikirannya teman-teman. Yang kelima, kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Jadi, ketika pada saat memberikan informasi kepada anak visual yang hanya pakai kesan saja, tidak bisa. Tetapi dia akan mengingat pada saat memberikan informasi melalui tulisan, begitu. Yang keenam, lebih suka pergerakan daripada penjelasan. Jadi di sini anak yang punya gaya belajar visual ini dia lebih suka melakukan kegiatan atau melakukan diskusi melalui pergerakan daripada penjelasan. Yang ketujuh, dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Keempat, media atau bahan yang cocok untuk pembelajaran visual. Menurut dia, tahun 2012 beberapa media atau bahan yang cocok untuk pembelajaran visual yaitu: pertama, guru yang menggunakan bahasa tubuh atau gambar dalam keadaan menerangkan. 2. Media gambar, video, dan poster. 3. Buku yang banyak mencantumkan diagram atau gambar. 4. Grafik. 5. Menandai bagian-bagian yang penting dari bahan ajar dengan menggunakan warna yang berbeda. 5. Yaitu strategi untuk mempermudah gaya belajar visual. Berikut ini beberapa strategi kita sebagai calon guru dalam menyesuaikan cara mengajar dengan gaya belajar visual. Di antaranya yaitu: 1. Menggunakan media dalam pembelajaran seperti diagram, gambar, dan video. Yang kedua, melakukan praktek lapangan. Yang ketiga, menggunakan warna-warna untuk menunjukkan hal-hal penting. Yang keempat, mengajak untuk membaca buku dengan banyak gambar. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.